Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Mojokerto, yang kami hormati segenap takmir mushola Asyarif, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, ikhwan fatifillah yang berbahagia, dijaga, dirahmati, dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi, sholat berjamaah, dan insya Allah mangke ada acara kecapan berjamaah. Mudah-mudahan dengan wasilah amalan-amalan kita pada sore hari ini, Allah jadikan tambahan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Nyuwun dumateng Allah, mudah-mudahan diberi awak sehat, iman kuat, duwe akeh, amali saleh. Umure dawa 119 rusak swarga. Amin ya rabbal. Sesuai doa panjenengan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat atas Rasulullah tersampaikan kepada beliau biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita menandai bahwa kita mencintai beliau, mencintai Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, kalian akan bersama yang kalian cintai. Dan mudah-mudahan diakui kita sebagai umat beliau akan bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, diberi syafaat, diberi minuman telaga haud. Tentu saja akhirnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita bisa satu rombongan, satu barisan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita membahas haibah orang-orang yang beriman. Kalau bahasanya ini di Mojokerto kan artinya kesaktian orang-orang yang beriman. Jadi wong iman ini menjadi top. Pun saenak-enak urip nih wong iman ini. Mari kita amati, dunia ini punya banyak predikat. Disebut sebagai tempatnya ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Ini tempat ujian. Disebut juga sebagai tempat tipu-tipu. Innamad dunya la'ibun walahun. Panggonane dulinan, panggonane guyon yang menipu. Disebut juga tempat keganasan manusia. Dalam peristilahan lain, ada yang mengatakan innad dunya, dunia itu solsolati minal mas'alati, yaitu mata rantai atau sambung menyambungnya masalah dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Situk durung mari teko maneh liyane. Niki donya. Ada yang mengatakan Ahmad Albar niki sing ngomong. Dunia adalah panggung sandiwara. Ya panggonane tipu-tipu, panggung sandiwara, kadang-kadang sing nipu ya kancane dhewe, kadang sing nipu ya dulure dhewe, kadang ya tanggane dhewe. Wis niki donya. Tapi dari banyak predikat dunia, seangker atau sesangar apapun dunia ini, tetap dia ini kena undang-undang di hadapan orang beriman. Pertama, mereka harus memberi keberuntungan, tidak bisa tidak. Meskipun seaneh, sehebat, sedahsyat, serumit apapun dunia, pada akhirnya tetap harus memberikan keberuntungan pada orang beriman.
qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Jadi dunia itu tidak punya pilihan lain ketika berhadapan dengan orang beriman, dia harus memberi keberuntungan. Yang kedua, bahwa dunia ini harus memberikan kegembiraan. At-taibun al-abidun al-hamidun asyaihun ar-raqiun as-sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal khafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Bahwa dunia ini wajib memberikan kegembiraan atau kebahagiaan kepada orang yang beriman. Nggak bisa tidak. Berikutnya harus memberikan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Bahwa orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka itu pasti diberikan keamanan. Jadi dunia ini seperti apapun manusia menggambarkan keadaannya itu tetap kena peraturan. Harus memasukkan keberuntungan, harus memberi kegembiraan, dan harus memberi keamanan untuk orang beriman. Memang akhir-akhir ini banyak narasi-narasi atau ungkapan-ungkapan yang memberi nada pesimis. Seolah-olah wong iman, wong Islam ini bagian kalah-kalahan. Kita bahasakan versi deso-desoan. Banyak yang mengatakan, apa wong Islam ini? Kita sebagai umat Islam hari ini sangat prihatin. Ono prihatinnya banyak. Prihatin bagaimana? Ya karena kita ini hanya bisa jadi konsumen, nggak bisa jadi produsen. Sekedar untuk keluar saja dari produk-produk non-Islam, umat Islam ini nggak mampu. Enten sing muni ngaten. Nanti piring narasi ngaten iki. Bahasa-bahasa ngono lho, medsos lho. Pengajian-pengajian. Mengesankan kaya wong Islam ini wis lemah, gak berdaya, kalah dengan yang lain. Kenyataannya nggak begitu. Sebenarnya. Ya, diamat-amati. Kalaulah memang mereka itu bisa memproduk atau membuat barang. Barang ini nanti akhirnya diapakan kalau mereka sudah bisa bikin? Halo? Tasik melek. Mereka mampu membuat pesawat terbang, mampu membuat produk militer, mampu membuat elektronik, otomotif, bahkan kebutuhan-kebutuhan harian, sabun, odol, dan lain sebagainya. Kalau mereka bisa membuat, kemudian diapakan? Kan dijual. Kalau dijual, yang beli siapa? Yang punya uang. Sing kuat tuku kan? Nah, kemudian sing kuat tuku wong Islam-Islam ini kayak pulau sampeyan ini. Berarti sakjane juragane sampun. Sing gawe napa sing kuat tuku. Nggih sing kuat tuku. Berarti narasiku ya bisa saja mafhum mukhalafah atau dibalik logikanya. Ya mereka bisa memproduk tapi kenyataannya dewe iso tuku, terus kate lapo. Kan begitu. Wong dunia ini diwalak-walik mawon kali Gusti Allah. Dulu kita ini pernah unggul di SDM zaman Bani Abbasiyah. Ilmu begitu banyak, sudah bisa bikin robot, mengenal teknologi, pertanian, pengairan, dan yang lain sebagainya. Kemudian Islam runtuh, SDM-nya turun, ilmu diangkut ke Eropa. Nah, yang kitab-kitab besar, jumlahnya banyak itu dimasukkan di laut, sampai lautan jadi biru, jadi kehitaman. Lalu kemudian seolah-olah kecerdasan atau SDM itu geser ke sana. Tapi kenyataannya ditukar, diurupi kali Allah dengan SDA, sumber daya alam. Zam-zam akhirnya nggak pernah asap. Terus minyak-minyak mulai bisa dieksplorasi. Nyatanya kan begitu. Berarti
kalau dipikir-pikir, nek ngono terakhir-terakhir iki justru sing disetting dari juragan ini wong iman-iman iki. Makanya ketika Erdogan memimpin, kemudian membuka kembali Hagia Sophia yang sebelumnya jadi perpustakaan ini, sempat mengamati sampai. Kemudian beliau kan mengumumkan ada 10 titik minyak baru yang bisa dieksplorasi di daratan. Di lautannya ada 13. Banyak itu berita-berita tentang itu. Setelah era sekulernya Mustafa Kemal berakhir, lalu kemudian disandang oleh Pak Tayyip Erdogan, kemudian masjid kembali ke fungsinya, masyarakat mulai membaik keislamannya, sekularisme mulai dikikis pelan-pelan, ternyata Allah munculkan kemampuan untuk bisa kaya dengan karepe Gusti Allah. Berarti wong Islam wong iman ya besok kalah pancen. Itu hanya narasi-narasi ya yang melemahkan. Makanya kalau kata seneng betul-betul di wong Islam. Wong Allah ku undang-undange niku wa basyiril mukminin. Wong dunya seisinya niki dikongkon menggembirakan wong beriman. Wong beriman kok sik dikai apatis, sik dikai pesimis. Ka ilo. Nawa ka ilo. Bahasa Inggris niku artine napa? Terus kalau dunia ini wajib memberi pertolongan, wajib memberi kepada orang beriman itu kegembiraan. Bisa kita lihat lagi kemenangan yang diberikan oleh Allah pada kita. Dan dari dulu sampai sekarang, meskipun umat Islam dikuyo-kuyo untuk dindi, ini nyatanya ya nggak bisa Islam ini dikalahkan. Tidak ada jalan, kata Allah dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 141. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan itu berarti tidak ada cara. Apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa melenyapkan. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Kita amati, kita ambil sejarah paling berdarah-darah di era Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu pernah mengalami masa jaya, kemudian runtuh diserang Mongol. Yang mimpin namanya Genghis Khan. Podohane kali Saruk nih, tapi kayaknya gak ada hubungannya. Ganasnya Genghis Khan, kalau memimpin perang dan dia berhasil menang, dia membuat candi-candi bukan dari batu, tapi dari kepala manusia. Untuk membuat siwal, perang psikologis, supaya mental dari kaum atau negeri yang lain yang bakalan dijatuhkan itu sudah runtuh. Maka dia buat tengkorak-tengkorak manusia itu dijadikan candi. Dan banyak umat Islam, tentara-tentara Muslim di Timur Tengah sampai di pusatnya Bani Abbasiyah yaitu Baghdad di Irak itu mati menjadi syahid. Jadi jumlah orang sujud akhirnya berkurang. Tapi amati ya, ketika di sana di Timur Tengah jumlah orang sujud berkurang, sing mboten trimo nggih Gusti Allah. Maka digantilah tempat dan jumlah orang sujud dalam persentase total sak donya niki harus seimbang lagi sehingga Allah memilih tempat lain, dan tempat lain itu alhamdulillah adalah tanah Jawa. Maka itu sedikit berbarengan eranya Genghis Khan itu era terakhir Singosari. Kemudian beralih ke Mojopahit. Nah, nanti dakwah umat Islam di sini yang dipimpin oleh para wali songo itu di peralihan era abad ke-14 dari Majapahit ke Demak. Sebelumnya abad ke-7 sudah ada Muslim menurut penelitian Marco Polo, penulis sejarah dari Portugis itu. Dia mengatakan sudah ada umat Islam di daerah Tuban yang banyak, tapi nggak berkembang.
Nah, oleh Allah ditakdirkan bisa berkembang itu ketika jumlah orang Islam di bumi, di belahan bumi yang lain itu berkurang. Nah, niku diurupi bumi yang lain. Ya niku Jawa niki. Akhirnya dakwah para wali yang 9 itu dalam waktu sekitar 46 tahun, berarti 2 kali lipatnya masa yang ditempuh oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu butuh waktu 23 tahun mengembangkan Islam Mekah Madinah. Nah, para wali butuh 46 tahun. Itu rentang waktu antara Sunan Ampel ke Sunan Gunung Jati. Jadi dihitung usianya itu selisihnya sekitar itu. Dan sukses menjadikan umat Islam ini mayoritas dengan cara-cara yang beliau miliki. Tentu saja ada hubungannya dengan skill, ada keahlian di sana. Bukan hanya karomah-karomah, tapi ada skill. Maulana Ishaq, dokter. Kemudian Maulana Malik Ibrahim, teknik sipil, bisa bendung Sungai Leran. Kemudian beliau menanam padi, disumbangkan ke Majapahit. Majapahit merasa berutang budi Brawijaya, sehingga diberilah gelar Wong Agung. Dengan gelarnya Wong Agung dapat legitimasi supaya bisa berdakwah secara bebas. Berarti itu ada skill di sana, skill teknik sipil dan ilmu pertanian. Kemudian geser ke Sunan Ampel sebagai guru besar yang nanti akan nyetak-nyetak yang wali yang lain. Nah, yang paling nyata itu putranya sendiri, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Anaknya Maulana Ishaq nanti menjadi Sunan Giri. Terus berkembang, bergerak ke barat, sampai nanti ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria, ada Sunan Kalijogo, dan Gunung Jati. Nah, nanti era Demak awal itu disetting oleh 2 orang, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Jadi sudah persiapkan runtuhnya Majapahit Brawijaya 5, keturunannya banyak diletakkan di pesisir utara. Kemudian sumber pendapatan bergeser dari agraris, dari pertanian digeser ke perdagangan. Sehingga dibuka pos-pos perdagangan di pesisir-pesisir utara. Adipati-adipatinya akhirnya menjadi kaya. Nah, kekayaannya ini nanti ketika digunakan untuk mendirikan entitas negara, namanya Kerajaan Demak Bintoro, adipati-adipati ini berkontribusi. Kontribusi mereka ini yang disebut dengan keris sabu inten, yaitu sumbangsinya orang-orang yang kaya raya karena sabu ono internet. Nah, itu berarti mereka-mereka adalah pemberi sumbangsi, dan itu menjadi metafor keris di tanah Jawa. Nah, keris-keris hebat itu tidak benar-benar ada, itu metafor-metafor. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, lantas kemudian jumlah umat Islam di total kembali, disetarakan ya, akhirnya setara lagi, dibuat persentasenya satunya akhirnya setara lagi. Bahkan nanti di era setelah Genghis Khan mulai kendor, lalu kemudian ada anak keturunannya, bukan anak keturunan langsung ya, pokoknya bangsa Mongolia yang bercampur darahnya dengan Turki, melahirkan sosok namanya Timur Leng. Di Timur Leng ini balik oleh Allah ditakdirkan masuk Islam. Ganasnya nggak berubah, mirip-mirip dengan Genghis Khan. Tapi dengan keislamannya dia bergerak kembali untuk membebaskan negeri-negeri yang dulu pernah asalnya Islam lalu dikafirkan. Dan oleh Timur Leng diislamkan kembali. Berarti jumlah orang Islam justru bertambah. Karena apa? Biyen wis diurupi tanah Jawa, jadi mayoritas kita pernah berapa persen ini? Pernah 97, pernah terus 92, sekarang 85,3. Tapi berkurangnya ini pasti yang lain-lain diatur juga oleh Allah untuk bertambah. Nah, apa hasilnya Timur Leng? Dia membuka negeri-negeri yang ada tantannya nih. Uzbekistan, Dagestan, ya anune apa runtuh-runtuhannya Rusia. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, jadi jangan mimpi
bahwa umat Islam hari ini kan duwe senjata hebat ya, tapi gak mungkin kalah. Disembut carane Gusti Allah ya apa. Makanya sampai ndak diwong Islam itu gak usah kepikiran ruwet-ruwet nemen. Kandhani wong-wong ngono-ngono iku aja direken, gak sesuai dalil. Karena dalil itu harus menang, harus gembira, ya harus aman. Makanya kalau ada orang secara personal sebagai orang beriman kok gak bahagia, kok gak aman, dan kok gak beruntung, itu yang dipertanyakan ya imannya. Berarti imannya gak benar, karena kalau dia memang beriman, dunia sudah dikabari oleh Allah, diomongi, awakmu kudu ngene, beri keuntungan, beri keamanan, dan beri kegembiraan. Itu tidak bisa tidak. Makanya innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, diberi keamanan pada akhirnya. Makanya kalau panjenengan sedaya niku para rawuh jangan mikir sing negatif-negatif. Pokoknya dadi wong iman iki saenak-enake urip. Jadi sampean ojo menyepelekan apalagi berkeluh kesah. Dadi wong iman kok ngene banget sih. Dikono kalah. Mboten kalah, saking ae iku alur berpikire narasine dibesar-besarkan. Asline ya gak iso kalah. Apalagi kalau kemudian ulaika lahumul amnu. Sebagai orang beriman sampai ini sudah dijanjikan keamanan. Dunia harus dikai petunjuk. Kemudian kalau ada masalah sudah diukur. Ya Allah niku adil, diberi masalah dan tambah pinter ngoten tok mawon. Tapi ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masalah nanti pilihannya hanya dua. Kalau sampean akan diberi masalah 10 kilo, dibuat kuat dulu. Semuanya sampai berada di level mampu nyonggo 10 kilo. Baru masalahnya datang. Atau masalahnya datang 10 kilo, lalu kemudian di-upgrade kekuatan sampean sampai 10 kilo bahkan lebih. Hanya itu pilihannya. Nggak kuat, nggak mungkin. Nah, itu. Kemudian urusan rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sebagai orang beriman mesti dijamin. Bahkan ada ulama Az-Zaibi, kalau tidak keliru namanya. Beliau ini uji coba. Banyak ulama ini tipologi khasnya itu penelitian. Termasuk Nabi Ibrahim itu kan penelitian. Banyak penelitian beliau. Termasuk penelitian tentang hidup sesudah mati. Wa idzibtala Ibrahima Rabbuhu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi arini, wa inggih Gusti panjenengan beritahu, kaifatuhil mauta. Bagaimana panjenengan bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Kata Allah, awalam tu'min, masa kamu nggak iman? Ya, Ibrahim. Qala bala, kalau nggak iman Gusti, walakil lihat ma'inna qalbi, supaya hati saya itu tambah tentrem. Bahwa panjenengan memang pakarnya menghidupkan sesuatu yang mati. Lantas kemudian oleh Allah, fakhud arba'atam minat thairi, kalau begitu ambil olehmu 4 jenis burung. Cincang-cincang. Dipotong ini bulunya, kulitnya, dagingnya. Kemudian letakkan di 4 gunung yang berbeda. Jadi daging ini dicampur aduk bersama bulu dan lain sebagainya. Terus dipisah, dibungkusi ke 4 bungkus. Dan kemudian diletakkan di gunung yang berbeda. Cara ndek kene ngono gunung pundi iku Kediri. Gunung Kelut mana Penanggungan pundi neh. Arjuna pundi neh ndek Banyuwangi napa. Jadi Nabi Ibrahim niku hiking napa jenenge? Sing munggah gunung napa jenenge? Ngene iku. Luar biasa. Kemudian balik lagi, diletakkan kepalanya burung-burung ini, dipanggil. Kata Allah, fa'udhunna, sekarang panggil Ibrahim. Tuyur, wahai burung-burung. Begitu dipanggil, ini semua serpian-serpian kulit, daging, tulang, termasuk bulu-bulunya itu berterbangan di udara. Lalu kemudian mengarah ke badannya masing-masing. Mana yang merak, mana yang
hamam niku doro, mana yang huruf gagak, mana yang dugagah niku manuk iki jenenge petik jagung. Itu semuanya nempel di tempatnya masing-masing lalu mereka hidup kembali. Itu ciri khasnya ulama. Sampai pengen jadi ulama gimana untuk muji coba. Termasuk niku wau sinten ulama ini, dia berkata begini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dijamin sing nyoba, ya apa sih carane Allah ngekeki mangan. Nek aku ndolek panggonan sing kan wonge. Ya apa pangeran carane ngekeki aku mangan. Jadi dia naik gunung sampai ketemu goa terus ndakep meneng. Dia meyakini kok aku mesti dikei, cuman aku pengen roh, ya apa sih carane Gusti Allah ngekeki aku mangan. Ternyata ada 4 orang yang kemudian mereka ini hobinya naik gunung. Naik gunung. Gerimis-gerimis mlebu guwa niku wae. Didelok kok ana wong. Disapa menengahi. Terus wah pan dia kelaparan nih, kita beri makan. Dikai panganan menengahi. Panganan yang dicekelno isih menengahi. Wah, mungkin dia ini sudah malnutrisi. Wis gak kuat lapo-lapo. Akhirnya diambillah madu, susu, terus dibuka ini, mulutnya. Jangan disuapi, dijuju. Begitu dijuju, mulutnya dipaksa dibuka, dia tertawa. Sampai lama kok guyu ya. Oh, kene kuatir ya kan, contoh guyu. Apa katanya? Waktu itu saking kepengin ngeru ae, apa sih carane pangeran itu ngekei aku rezeki. Meskipun aku dempis-dempis ternyata memang sih tetap dikirimi. Nek wis wayahe rezeki ini moro. Maka rezeki itu ikut orangnya, saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah. Maka inilah yang membuat kita ini harus terus bergembira dan jiwa beriman. Yang ditakutkan apalagi penyakit. Wah, penyakit itu kan muncul gara-gara tes laboratorium itu. Karena balik tes itu loh. Saya itu pernah mengalami sakit lama. Ya merasa loro ya tes bolak-balik nih. Mulai jantung, kerusakan liver, rusak kabeh. Sampai kemudian ada tes ASDA, analisa darah, alatnya itu dibawa. Waktu itu ke Bangsal, darah saya itu diambil. Terus kemudian di sini diberi sket, saya nunggu bersebelahan dengan tempat dianalisanya darah itu sesuai nomornya. Terus nomornya itu disebut, mereka berdiskusi. Terus ngomong, dari yang disebut itu nomor saya. Loh ini loh nomornya atas nama Pak Khoiri ya disebut. Mati darah ini, gak obat. Wong kok sih urip dari mana coba. Dari ada data klinis sampai empiris itu kadang gak cocok. Akhirnya kalau suwe terakhir didiagnosa di rumah sakit EMA, kata dokter mata namanya dokter Fajar. Waktu itu, ini kok tekanannya berbeda. Ada kemungkinan sesuatu yang tumbuh di belakang mata. Wis kula wis prei wis tes-tesan. Gak ada tes-tesan wis. Ternyata tambah sehat. Lalu kemudian 2022 itu ada tes karena nggak sengaja nih memang operasi andeng-andeng di mutiara hati, kata dokternya ini nanti diambil sampelnya Pak. Nanti ada keganasan atau tidak? Oh nggih, manut mau. Sanjange dokter lagi, Pak ini kalau nanti diambil sampelnya ya dengan dilukai Pak, wis sekalian diambil aja. Ya monggo. Pak ini kalau di operasi di area kepala ya, tidak bisa bius lokal ini, harus bius total. Ya tidak apa-apa wis sembarang. Itu mantun corona ya, sepi pasien ya. Mbut di acara operasi, gak penting titik di operasi ngono bae. Sepi pasien ya. Terus manten-manten nggih pun. Nah, ini loh Pak masalahnya kalau di bios total jenengan ini harus dicek lengkap semuanya. Ya monggo enggak apa-apa. Boleh dites lengkap. Nah, mungkin ya alatnya wis diseneni Gusti Allah. Awakmu nek ngetes darah wong iki posisine di tengah kabeh ya.
Jadi yang dulu kacau balau tahun 2009 sampai 2013 itu, dari 2022 hasilnya saya baca semuanya di tengah. Alhamdulillah. Jadi pokoknya hitungane Allahumma baba ini tambah waras. Bahas gak direken. Karena sakit itu memang nggak ada urusannya dengan mati. Sakit itu urusannya dengan dua hal. Apa itu? Disembuhkan atau dicuci dosanya. Terus ngoten tok. Masalah mati mbek mati itu sing sehat glegere iso berangkat di sini. Kadang wong-wong sering tertipu kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Krungune ku RT piro kok wis jelas itu. Ternyata sing nunggoki sing mati. Sing lara lho gak mati. Jadi wong-wong tertipu. Lho, sing lara lak bojone sih. Lah kok sing mati sing nunggoki lah. Sakarepe Gusti Allah. Orang beriman harus setenang mungkin dan sebahagia mungkin. Bahkan ketika mati pun seringnya memang ustadz-ustadz itu salah penempatan ayat. Orang beriman itu tidak mungkin matinya itu sulit, tidak mungkin. Yang diterangkan seperti misalnya hatta idza balaghatit taraqi. Perhatikanlah ketika nanti betis bertaut betis. Iku lho diomong dengan wong beriman, iku gak kanggo. Kenapa? Itu ancaman untuk orang kafir. Ayat itu dilanjutkan nanti ujungnya itu kena ke orang kafir. Lah kalau orang beriman ayat yang tepat yang mana? Yaitu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat yang tepat untuk orang-orang sing sampeyan ngene iki. Lah apa diwedani hatta idza balaghatit taraqi dipukul punggungnya. Iku wong kafir cak, duduk riko. Halo? Nek panjenengan niku wis dilus-elus. Bahkan malaikatnya itu 4, enggak mungkin 1. Nek pancen 1 ya wong mursal pancen. Pasti 4. Kenapa? Ya karena 1 malakul maut itu sendiri, yang kedua adalah malaikat penghibur. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Memang manusia itu begitu menghadapi maut, dia ini maju meninggalkan yang dunia, yang di dunia itu ya seisinya termasuk anaknya, bojone, wong tuan dan lain sebagainya, itu dia sedih. Memang begitu keadaannya. Melihat ke depan, iki akhirat, gak tahu mlebu nduk map yo gak tahu tembus akhirat. Bingung ya, niku ya apa nduk konone. Terus meninggalkan yang ada di belakangnya, yaitu anak keturunannya, suaminya atau istrinya. Apa yang ada di belakangnya itu membuat dia sedih. Jadi ketok napa jenenge anake katene wis sudah. Jadi oleh kepingin lulus sampai direwangi skripsian, ditunggoi anake sepundi. Kare wis sudahe ibuke mati. Wah, atau bapak sing mati. Ngoten niku, waduh kok gak ditunda dilungkas sakjane ngono, kepengin ndampingi anakku wis sudah. Kok sampe mau dituruti, engko ngenyang maneh kepengin ndampingi anake nikah. Ngomong kok wis mari nikah ya dicabut ya. Engko kek sik pengen nunggoi putune lahir. Ngene pengen nunggoi modal sik tuwa, makanya dia harus dipaksa waktu itu. Karena apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah waktunya, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Tetapi dihibur oleh para malaikat. Terus sampean gak usah wedi ambek sing ngarep. Malaikat berikutnya dijauh. Perlihatkan tempatnya. Malaikat membuka sayap sebelah kanan. Iku tak panggonanku. Ya wis tak rono ae. Makanya dalam waktu yang singkat itu setelah kelihatan galau, lalu kelihatan bahagia. Dalam waktu cepat itu karena sesegera mungkin malaikat penghiburnya itu menyampaikan. Dan yang di belakang ini, sampean gak usah wedi ambek sing gak usah sedih ambek sing sampean tinggal. Iku ana sing ngurus. Anak sampean iku kok jange ngene jange ngene. Cuman dihentikan wis gak usah sedih ngono tok. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan itu tambah gregetno. Misalnya ini ada suami umur masih 43, istrinya 36. Ya. Wis aja sedih ya. Kalau panggonan sampean api. Terus mari ngono disingkap lebih dalam tentang masa depan keluarganya. Oh, ternyata anaknya sudah
terus mulai oleh kerja. Marung dituduhno juga masa depannya bojone, ternyata lebih meneh. Kan lebih meneh ambek koncone sampai aku. Ternyata gaplek iya lho. Konco piye ngepek bojoku kurang ajar. Iku lak dawa jelasno ning malaikat ini lho. Makanya cukup lah tadi itu wala tahzan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Wes cak lah apa sampean mikirin dunya sing ruwet kayak ngene iki. Pengen sarapan leren nyambut gawe barang leren masak leren antri LPG iku lho. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga itu dicepakno suwe ngenteni sampean kok. Yo wis ngono ae. Maka kemudian barulah malakul maut bekerja. Didampingi oleh malaikat pembawa talang. Ini ada dibawakan harum-haruman. Karena nanti begitu roh ditarik langsung dipamerkan dulu ke malaikat-malaikat. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikat. Nah, ini nanti akan dipamerkan dulu kepada para malaikat iku lho rek menungso. Dia ini punya nafsu, tapi dia sukses mengalahkan nafsunya, mengabdi kepada Tuhannya. Malaikat-malaikat itu menaruh hormat. Kenapa? Iya awak dhewe iki tetep apik engkat nafsu. Lah nek sing wong-wong iki nyopir ndek ngarep ana barang bagus didelok, dosa gak didelok, terus wong iso gak delok, hebat. Malaikat itu angkat tangan, angkat topi yo menaruh hormat. Iya. Dibawalah kemudian ke bumi. Diletakkan di sana untuk melakukan prosesi. Setelah itu kan ada pertanyaan. Begitu ada pertanyaan kan sampai harus didudui kerepean. Sehingga nggak mungkin nggak bisa jawab. Orang beriman, waktu tahiyat kan. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sama baca berapa kali dalam setiap hari. Saben-saben sholat dan tahiyat. Tahiyatnya ping pindho kados maghrib isya ngoten niku berarti wis akeh gurung sunai dan lain sebagainya. Begitu sama ditakoni refleks itu sudah mengenyang. Allah. Lah anu Nabi nih. Muhammad lah. Seru kula. Wah nggih mari ngono. Gini kitabe oh ya ngono ya kitabe. Tapi pun semerap sanan kitabe nggih mesti Quran nggih. Gak mungkin Nabi Muhammad bawa Injil. Oh wes kata malaikat 6 wes tidurlah. Karena umi seperti tidurnya arus yaitu kemanten-kemanten Bali. Sampai wes turu sing enak engko tak gugah kapan kiamat wis terjadi. Tapi ternyata malaikat sing wingi ndodono surga niku pelanggaran terus. Saben isu digugah. Cak. Iku kalau panggonan sampai di surga. Oh iya, apik. Sesuai ta? Iya wis turu maneh. Engko nek wis kiamat tak gugah. Tetep meneh digugah maneh iku panggonan sampean. Ngono bendina, mare bangun turu meneh. Begitu terus. Nah, hadirin para rawuh, akhirnya panjenengan akan diberikan surga. Wah, penuh dengan kenikmatan. Tapi sampean saya tetap takon. Surga niki mboten enten sing gadah. Padha mek sampean misalnya idola sampean sapa ya? Nek bapak kula kan idolae lah Omai Rama. Monggo di janjian mbek Omai Rama nang omahe. Wis disuguhi mbek pembantune, panganan, makan siang dan lain sebagainya. Kan sampean ya bapak sih tetap takon lah. Lah Bang Haji pundi iku? Kita pun begitu nanti di surga bertanya mana ini yang punya. Maka kemudian nanti semua akan bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi kita akan ketemu. Baru sampai reda rindunya, kegelisahannya, penasarannya. Iki sing ben tak sembah. Lalu dipersilahkan lagi oleh Allah. Bukan hanya itu, lalu sampai diberi kesempatan berikutnya. Apa itu? Bertemu dengan keluarga. Jannatu adnin allati yadkhulun jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jenengan akan dipertemukan dengan emak, bapak, mbak ke atas yang sampean pernah ketemu di dunia. Jadi kan banyak cucu itu yang baik, loman, jowo, wis pokoknya sayang, tapi begitu
sampean gurung bales apa-apa mbak wis mati sih. Sampean kangen mbak sampean ketemu. Kemudian wa azwajihim, pasangan hidup. Karena tidak semua hidup itu ideal. Kadang-kadang berjuangnya wong loro. Begitu wis mulai sukses, anaknya lulus kuliah, mulai kerja, ibunya mati sih. Sewedi atau sebaliknya. Nah, nanti ketemu. Begitu juga dengan anak-anaknya, nanti ketemu. Sudah enggak, jangan mikir sih elek-elek. Saya ngaji begini nih di Geluran kemarin. Dia ngomong, Ustaz, kemarin kita itu diajari oleh Ustaz juga, gimana ajarnya? Nanti itu kita akan menghadapi hisab. Dan hisab itu detail sulit. Loh, ayatnya bagaimana? Diwaca medeni. Loh, itu ayat untuk orang kafir, Pak. Untuk kita itu hisab yasiro. Hisab kita itu hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu delok kafir itu. Siapa itu? Pak Ijo. Oh, biasanya ngaji ndi? Mushola Asyarif. Oh, didelok kafir. Oh, Ustaz Khairi. Terus penutup begini, oh kancang-kancangnya mau api-api dok. Hisab yasiro. Lebono surga kono. Jadi gak ibu-ibu lah pokoknya hisab sulit-sulit barang. Wong iman. Kita ini kalah marketing. Di sebelah sana agama itu begini cara menjualnya. Begitu panjenengan percaya bahwa ini adalah Tuhan, entitas kedua ini adalah Tuhan, maka pengakuan sampean itu membuat sampean dijamin oleh surga, dijamin masuk surga. Nanti kene wis soleh, wis beriman, sik diwedani, Anda belum tentu nanti masuk surga. Soleh. Akhirnya wong-wong ini nyoba ngalir ilmu ya iso. Kalah marketing ala dhewe. Ndek kono kok sawangane enak ya. Sembarang dosa oleh dilakoni pokoknya pengakuan dosa tok wis beres. Kowe ini dikongkon ngene kongkon ngono saben taun kongkon korban. Mau sik tarian maneh. Duh. Kamu sok rek dadi agama iki. Ndek kono gampang kok ono suwe-suwe wong-wong. Wandane yo temenan nih bahaya iku ngaji model ngono. Nah, sing bener ya ngeten iki. Ayat sing cocok pancen begitu. Makatan para rawuh sing saged kula sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Jam sampean lambat soalnya. Kalau nek nuruti jam sampean itu tambah kelewat akeh. Makane kula delok lho jam ayo sampe sing delok jam. Kula ngelirik rono lho, kula sing kurang sakmono. Tak delok wekku. Oh iya. Wek kula cepetan 6 menit. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita makin bersemangat menjadi orang beriman. Urip enak koyo ngene kok digawe susah lah opo. Mudah-mudahan benar seperti yang kita harapkan. Ana inda dzanni abdi bi, Allah nanti akan seperti yang kita gambarkan. Sehingga kalau kita positive thinking, mesti apike melok Gusti Allah, insyaallah nggih urip kita akan baik-baik saja. Demikian mudah-mudahan kita bisa bersua berjumpa kembali di kesempatan lebih mulia lebih barokah. Kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, repain aja ini kok. Weden-wedeni ya.